Guys, sudah berapa kali nih kamu mengeluh hari ini? Kalau kamu merasa tidak ada lagi yang patut disyukuri dalam hidup, mungkin film yang akan kita bahas kali ini cocok untuk kamu. Well, ini dia alur cerita film berjudul Children of Heaven. Di sudut kota Teheran terlihat seorang anak sedang menunggu sepatunya selesai dijahit. Anak itu bernama Ali Mandegar, bocah 9 tahun yang terlahir dari keluarga miskin. Hari itu Ali juga singgah di warung untuk mengambil kentang pesanan ibunya. Sebelum masuk, ia meletakkan sepatunya di sela tumpukan peti sayuran depan warung itu. Saat tengah sibuk memilih kentang, seorang pemulung menghampiri warung itu lalu memungut barang bekas yang ada di sana. Tanpa sengaja, pemulung itu juga mengambil sepatu yang terbungkus plastik karena mengira itu barang bekas. Usai memilih kentang, si pemilik warung menitip pesan kepada Ali bahwa hutang ibunya sudah mencapai limit dan harus segera dilunasi. Ketika ingin mengambil sepatu, Ali terkejut karena sepatu itu telah hilang. Ia mencari sampai ke celah di antara kolong peti, hingga tak sengaja menjatuhkan sayur-sayur itu. Si pemilik warung marah lalu mengusir Ali. Sesampainya di halaman rumah, Ali mendapati pemilik kontrakan yang sedang marah-marah kepada ibunya. Di dalam rumah, terlihat adik Ali yang bernama Zahra sedang menidurkan adik mereka yang masih bayi. Zahra tersenyum menyambut Ali. Dengan penuh rasa bersalah, Ali menceritakan kepada Zahra tentang apa yang terjadi. Sepatu itu ternyata milik Zahra. Ali meminta Zahra untuk merahasiakan kejadian itu dari ibunya karena takut akan dimarahi. Ali berjanji akan mencari sepatu itu sampai dapat. Mendengar itu, Zahra menangis. Itu satu-satunya sepatu yang Zahra miliki. Jika sepatu itu hilang, ia tak bisa lagi pergi ke sekolah. Ali pun bergegas pergi. Ia kembali ke warung karena yakin sepatu adiknya ada di sana. Ali berusaha agar tak terlihat si pemilik warung. Saat Ali sedang mencari sepatu, si pemilik warung tiba-tiba keluar dan memergokinya. Ali segera berlari meninggalkan tempat itu. Pupus sudah harapan Ali. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, seorang tetangga menitipkan gula batu untuk dihaluskan oleh ayah Ali. Saat sedang bekerja, ayah Ali mengungkapkan kekesalan pada pemilik kontrakan. Ia menegur istrinya agar tak berdebat dengan pemilik kontrakan. Sang ayah juga mengingatkan istrinya bahwa dokter melarangnya bekerja terlalu berat. Ali sendiri dimarahi ayahnya karena tak membantu ibunya membereskan pekerjaan rumah. Sang ibu mencoba menenangkan suaminya agar berhenti memarahi Ali. Sang ibu menyuruh Zahra mengambilkan secangkir teh untuk ayahnya. Namun mereka kehabisan gula. Zahra yang masih polos menyarankan ayahnya mengambil sedikit gula yang sedang dihaluskan. Ayahnya lalu mengajarkan kepada Zahra jika mereka tak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Ketika sedang belajar, Zahra bertanya kepada Ali bagaimana ia pergi ke sekolah tanpa sepatu. Mereka saling berkomunikasi lewat tulisan agar tak ketahuan oleh ayah dan ibu mereka. Ali mendapatkan solusi. Satu-satunya cara ialah dengan bergantian memakai sepatu milik Ali. Kebetulan jadwal masuk sekolah mereka berbeda. Zahra masuk pagi, sedangkan Ali masuk siang hari. Tak ada cara lain. Karena jika Ali mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya, ia hanya akan dimarahi. Esok hari Zahra berangkat ke sekolah menggunakan sepatu Ali. Walau tak nyaman karena kebesaran, Zahra terpaksa memakainya agar ia tetap bisa bersekolah. Hari itu mata pelajaran olahraga. Zahra dan teman-temannya melakukan praktek lompat jauh di halaman sekolah. Salah satu temannya tergelincir saat melakukan lompat jauh. Ibu guru menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena tidak menggunakan sepatu olahraga. Dan di hari itu banyak murid-murid yang tidak mengenakan sepatu olahraga. Zahra yang tadinya minder kini percaya diri karena sepatu yang ia gunakan termasuk jenis sepatu olahraga. Di tempat lain, Ali tampak gelisah menunggu adiknya. Waktu masuk sekolah sebentar lagi, sementara Zahra belum juga datang. Di saat yang sama, Zahra baru saja keluar sekolah. Ia berlari sekencang-kencangnya. Saat Zahra tiba, Ali sedikit memarahi adiknya karena terlambat. Namun Zahra mengatakan ia sudah berlari secepat yang ia bisa. Setelah memakai sepatu, Ali segera berlari menuju sekolah. Namun Ali tetap saja terlambat.
Setibanya di rumah, Ali sedikit mengeluh karena terlambat masuk sekolah. Ali menyuruh Zahra agar datang lebih cepat lagi. Ia juga kembali mengingatkan Zahra agar tetap menjaga rahasia mereka. Esok harinya saat pelajaran sedang berlangsung, Zahra tampak gelisah karena bel pulang sekolah belum juga berbunyi. Zahra berusaha menyelesaikan tugas secepat mungkin agar ia bisa pulang lebih dulu. Setelah diizinkan pulang, Zahra segera berlari sekuat tenaga. Namun sayang, salah satu sepatunya terlepas lalu jatuh ke selokan. Beberapa kali ia mencoba mengambil sepatunya namun gagal. Aliran air yang sangat deras membuat Zahra kesulitan mengambil sepatu itu, hingga sepatu itu tersangkut di bawah gorong-gorong. Zahra yang tak bisa mengambilnya hanya bisa menangis. Beruntung ada seorang bapak yang baik hati menghampirinya lalu memberikan pertolongan. Lagi-lagi Zahra datang terlambat. گفتم چرا خیسه؟ افتاد تو جوب. Sesampainya di sekolah, Ali dipanggil oleh kepala sekolah karena sudah 2 hari ia terlambat. Jika besok Ali datang terlambat lagi, kepala sekolah tak akan mengizinkannya masuk. Di dalam kelas, guru mengumumkan hasil ujian. Hanya ada 15 orang yang lulus dan 3 orang mendapatkan nilai tertinggi. Salah satunya adalah Ali. Ia sangat senang mendengarnya. Ali diberikan hadiah berupa pulpen oleh gurunya. Ali lalu memberikan pulpen itu kepada Zahra sebagai bentuk permohonan maaf karena telah memarahinya siang tadi. Zahra pun tersenyum bahagia. معلمم بهم جایزه داد. برای خودم؟ من به مامان چیزی نگفتم. میدونستم. Saat mengikuti upacara di sekolah, Zahra tak sengaja melihat sepatunya dipakai oleh seorang anak. Zahra pun mengikuti anak itu sampai ke rumahnya. Namun hal itu membuat ia terlambat bertukar sepatu dengan kakaknya. Kali ini Ali tak diberi toleransi oleh kepala sekolah. Ali disuruh pulang dan memanggil ayahnya ke sekolah. Beruntung Ali berpapasan dengan guru kelasnya yang bernama Pak Jafari. Pak Jafari lalu meminta kepala sekolah untuk membijaksanai Ali karena Ali adalah anak yang berprestasi dan patuh terhadap guru. Saat pulang sekolah, Ali dan Zahra pergi ke rumah anak yang memakai sepatu Zahra. Anak itu bernama Roya. Mereka berniat untuk mengambil sepatu Zahra. Namun setelah melihat kondisi keluarga Roya yang juga memprihatinkan, mereka lalu mengurungkan niatnya. Ayah Roya adalah seorang tunanetra yang setiap harinya berdagang asongan. Roya lah yang menuntun ayahnya berkeliling menjajakan dagangan. Akhirnya Ali dan Zahra mengikhlaskan sepatu itu. Beralih ke adegan selanjutnya, saat membantu sebuah acara di masjid, ayah Ali diberikan peralatan perkebunan oleh temannya. Ayah Ali berencana mengajak Ali berkeliling kota menawarkan jasa tukang kebun. Dengan menaiki sepeda tua, Ali dan ayahnya datang ke rumah-rumah orang kaya untuk menawarkan jasa mereka. Namun yang mereka terima hanyalah penolakan demi penolakan. Bahkan Ali dan ayahnya sampai lari terbirit-birit karena digonggong anjing penjaga rumah. شاخه درخت‌ها رو کوتاه می‌کنی. نه بابا جون نمیخواد. Mereka pun kelelahan. Ayah Ali memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ali yang kehausan melihat keran yang ada di depan sebuah rumah lalu meminumnya. بابا آب می‌خوری؟ نه بابا. اسم من علیه. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang bertanya lewat intercom di pintu pagar rumah itu.
Ali menjelaskan jika ia dan ayahnya adalah tukang kebun. Ali lalu menawarkan jasa tukang kebun ke anak itu. Namun anak itu mengatakan jika di rumahnya hanya ada ia dan kakeknya yang sedang tidur. Anak itu lalu mengajak Ali bermain bersamanya. Namun Ali menolaknya karena mereka harus pergi mencari rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun. Tiba-tiba si anak dan kakeknya keluar lalu memanggil Ali dan ayahnya. Kebetulan kakek itu membutuhkan jasa tukang kebun. Selama ini kakek itulah yang merawat tanaman di rumah itu. Namun kini kakek itu tak mampu lagi mengurusnya. Ayah Ali pun mulai bekerja, sementara Ali bermain bersama Reza. Reza sangat senang bermain bersama Ali. Sampai-sampai Reza tertidur karena lelah bermain seharian. Selesai bekerja, ayah Ali diberi upah yang cukup banyak oleh si kakek karena merasa puas dengan hasil kerjanya. Ayah Ali merasa bayaran yang ia terima terlalu banyak baginya. Namun si kakek berkata jika bayaran itu sebanding dengan kerja ayah Ali. Dalam perjalanan pulang, ayah Ali berkata jika pekerjaan sebagai tukang kebun berjalan lancar, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Ali mengingatkan ayahnya untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Ayahnya pun berjanji akan membelikan sepatu baru buat Zahra dan Ali. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan senyum yang berseri-seri. Namun senyum di wajah mereka seketika pudar saat di penurunan rem sepedanya belum. Ali dan ayahnya mengalami luka ringan, namun sepeda mereka rusak parah. Mereka terpaksa pulang menggunakan mobil pick-up. Uang hasil bekerja pun telah habis untuk berobat dan ongkos pulang. Suatu malam Ali yang belum tertidur mendengar percakapan ayah dan ibunya tentang pemilik kontrakan yang datang menagih uang sewa. Ali hanya bisa bersedih mendengarnya. Bel pulang sekolah berbunyi. Seperti biasa, Zahra berlari dengan kencang agar sang kakak tak terlambat ke sekolah. Zahra tak menyadari jika pulpen pemberian Ali terjatuh dan ditemukan oleh Roya. Roya mencoba mengejar Zahra untuk mengembalikan pulpennya. Namun Zahra berlari sangat kencang sehingga meninggalkan Roya. Di sekolah, seorang guru olahraga mengumumkan kepada murid-murid bahwa akan ada lomba lari maraton tingkat provinsi. Bagi yang tertarik bisa mendaftar untuk kemudian diseleksi. Yang lolos seleksi akan mengikuti sekolah untuk mengikuti lomba. Ali mengurungkan niatnya untuk mendaftar karena kondisi sepatunya yang sudah mulai rusak. Keesokan harinya Roya menemui Zahra untuk mengembalikan pulpen yang jatuh kemarin. Sejak saat itu, Zahra dan Roya menjadi akrab. Saat mereka berangkat sekolah bersama, Zahra melihat Roya memakai sepatu baru. Zahra lalu menanyakan sepatu lamanya yang selama ini dipakai Roya. Roya berkata jika ibunya telah menukar sepatunya karena telah sobek. Zahra pun bersedih mendengar hal itu. Zahra dan Ali masih terus menjalani rutinitas seperti biasanya, bergantian memakai sepatu. Setiap pulang sekolah, Zahra terus berlari berlomba dengan waktu agar kakaknya tak terlambat masuk sekolah. Begitu pula dengan Ali. Sudah hampir sebulan mereka berjuang melakukan ini demi tetap bisa bersekolah. Beralih ke adegan selanjutnya, Ali melihat pengumuman seleksi lomba lari maraton tingkat provinsi. Di pengumuman itu tertulis 5 nama yang lolos seleksi dan akan diikutkan lomba. Di bagian bawah pengumuman juga tertulis hadiah bagi juara 1 sampai 3. Mengetahui juara 3 akan mendapatkan sepatu olahraga, Ali langsung mengikuti lomba itu. Ali segera ke ruangan guru olahraga, namun gurunya mengatakan jika Ali sudah terlambat. Seleksi sudah berakhir. Nama-nama peserta lomba yang akan mewakili sekolah sudah diumumkan. Ali terus memohon kepada gurunya agar ia diikutkan lomba dan berjanji akan memenangkan lomba. Gurunya tak menggubris Ali dan menyuruh Ali segera keluar dari ruangannya. Ali tak putus asa. Ia tetap memohon, kali ini sambil menitikkan air mata. Ia berjanji akan mengharumkan nama sekolahnya.
Sang guru akhirnya luluh lalu mengizinkan Ali menunjukkan kemampuannya. Saat dites, guru Ali kaget dengan kemampuan berlari Ali. Ia mencatatkan rekor tercepat di sekolahnya. Ali akhirnya diikut sertakan dalam lomba lari mewakili sekolahnya. Ali sangat senang. Ia lalu memberitahu Zahra dan berjanji kepada adiknya akan mendapatkan hadiah sepatu. Hari perlombaan pun tiba. Ali sempat merasa sedih karena melihat para peserta dari sekolah lain disemangati oleh orang tua mereka. Namun janjinya kepada adiknya Zahra membuat Ali kembali bersemangat. Lomba pun dimulai. Ribuan peserta berlari dengan penuh semangat. Mereka akan berlari sejauh 4 km. Begitu aba-aba dibunyikan, Ali langsung tancap gas. Ia berlari sekencang-kencangnya walau dengan sepatu tuanya yang tak layak dipakai untuk lomba lari. Satu persatu peserta lain ia dahului. Saat lelah mendera, ia lalu teringat perjuangan Zahra. Ali terus melesat hingga ia berhasil menjadi yang terdepan. Seketika Ali sadar jika targetnya ialah juara 3. Ali lalu sedikit menurunkan kecepatannya, membiarkan 2 peserta lain mendahuluinya. Kini Ali berada di posisi 3. Garis finish semakin dekat. Ali hanya perlu menjaga agar tak ada lagi peserta lain yang mendahuluinya. Namun seorang peserta yang mendekatinya lalu menariknya hingga terjatuh. Ali segera berdiri dan melanjutkan pertandingan. Kini ia berada di posisi ke-6. Ali berlari sekuat tenaga berusaha mendahului 3 orang di depannya. Ketika garis finish tinggal berjarak 50 meter, posisi Ali dan 3 peserta terdepan sangat berdekatan. Di 20 meter terakhir, Ali berlari sekuat tenaga sambil menutup matanya hingga akhirnya menyentuh garis finish. Ali bertanya kepada gurunya apakah ia mendapatkan juara 3. Gurunya menjawab bahwa Ali berhasil memenangkan perlombaan. Kepala sekolah dan guru olahraga sangat bahagia dan senang dengan pencapaian Ali. Beberapa awak media menyoroti wajah sang juara. Namun tak sedikit pun senyum kebahagiaan terpancar di wajah Ali. Ali justru sangat kecewa karena ia telah gagal menepati janjinya kepada Zahra. Wartawan meminta agar Ali mengangkat kepalanya. Terlihat air mata mengalir membasahi wajahnya. Ali sangat sedih karena tak bisa memberikan Zahra sepatu yang ia janjikan. Ali tiba di rumah. Seperti biasa, Zahra menyambutnya dengan senyum penuh harap. Dengan wajah yang lesu, Ali berjalan pelan menghampiri Zahra. Ali hanya terdiam, lalu menghela nafas panjang. Saat melihat Ali, Zahra tahu jika Ali gagal mendapatkan hadiah sepatu. Tiba-tiba terdengar tangisan adik mereka dari dalam rumah. Zahra segera berlari masuk ke dalam rumah. Ali lalu membuka sepatunya. Telapaknya sudah terlepas. Kakinya sampai melepuh. Ia lalu merendam kakinya di kolam ikan yang ada di halaman rumah. Di tempat lain, ayah Ali baru saja menerima gaji bulanan. Sang ayah ternyata juga telah membelikan sepatu baru buat Ali dan Zahra. Film pun berakhir, guys. Setelah menonton film ini, jujur saya merasa diajari oleh 2 anak kecil gimana caranya bersyukur, berkorban, dan berjuang di tengah kesusahan, guys. Children of Heaven merupakan sebuah film yang syarat akan nilai-nilai kebaikan. Anyway, terima kasih buat kamu yang sudah nonton dan subscribe channel kita, guys. Kalau kamu punya rekomendasi film yang menarik untuk kita bahas, langsung saja tulis di kolom komentar. See you, guys.